Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal sharing ke kalian hal-hal wajib apa sih yang harus kalian lakukan saat ada di FDC Dental Clinic. Nah, ini mungkin berlaku bagi semua cabang FDC Dental Clinic. Makanya buat kalian yang belum pernah sama sekali datang ke sana atau nih yang lagi cari referensi klinik gigi, ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi buat kalian. So, langsung aja kita simak video berikutnya. Jadi, hal pertama yang wajib kalian lakukan saat mau ke FDC Dental Clinic adalah lakukanlah reservasi terlebih dahulu. Nah, reservasi itu apa sih? Jadi, reservasi itu kalian itu kayak ambil jadwal dulu. Jadi, kayak datang ke sana tuh kalian udah ada jadwal gitu, udah ada keterangan jam berapa, hari apa untuk kalian ketemu sama si dokternya. Pertanyaannya, emang kenapa sih harus reservasi terlebih dahulu? Emang nggak bisa ya kalau kita datang langsung ke FDC-nya terus kita bilang kalau kita mau perawatan gigi, entah itu nanti tambal gigi atau cabut gigi atau pakai behel dan yang lainnya. Bisa aja, cuma kalau kalian langsung datang ke sana secara langsung tanpa reservasi terlebih dahulu, itu kalian tuh belum tentu bakal dapat jadwal yang ingin kalian ambil gitu slotnya. Karena biasanya FDC itu kan selalu full gitu, dan dari jauh-jauh hari itu biasanya untuk pasien lain ataupun pasien ini berlaku untuk pasien lama atau baru ya, mereka itu bakal booking dulu, jadi kayak reservasi dulu di tanggal berapa, jam berapa, dengan dokter siapa, jadi udah jelas. Jadi pas kalian datang ke sana itu kalian tinggal tunggu aja, tunggu di sananya, habis itu langsung ke dokternya. Sedangkan kalau misalkan kalian datang langsung ke FDC-nya itu kan bisa jadi itu bakal penuh ya, dan kalian tuh bisa aja kayak langsung disuruh pulang gitu karena penuh dan gak dapet jadwal. Jadi menurut aku sayang banget kalau misalkan kalian udah jauh-jauh nih rumahnya terus datang ke FDC dimanapun itu di dekat rumah kalian misalkan, tapi ternyata jadwal itu udah di hari yang kalian datengin itu udah full gitu loh. Jadi menurut aku itu sayang banget sih, mendingan kalian reservasi terlebih dahulu. Nah, reservasinya itu gimana sih? Nah, buat kalian yang belum punya kontak WhatsApp dari cabang FDC masing-masing, kalian bisa langsung aja DM Instagramnya FDC Dental Clinic yang pusatnya. Nah, biasanya tuh mereka bakal ngearahin kalian sesuai sama lokasi dan cabang dari FDC terdekatnya. Kayak dulu contohnya, aku kan pertama kali banget nggak tahu ya kontaknya WhatsApp tuh harus hubungin ke siapa, walaupun aku tahu di daerah dekat rumahku tuh ada FDC cabang Pondok Aren. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk DM di Instagramnya FDC Dental Clinic dan aku bilang mau konsultasi pertama kali sebagai pasien baru. Nah, baru deh aku di situ dikasih nomor WhatsApp-nya dan ya udah kita bisa kontak via WhatsApp. Nah, setelah kalian udah dapat WhatsApp-nya dan kontak, itu biasanya kalian isi semacam data diri gitu, namanya, alamat, terus biasanya tergantung sih, kadang dikasih jadwal kosongnya kapan, tapi bisa juga kalian tuh mau ngajuinnya kapan, nanti dicek ulang di pihak sananya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah ketika kalian di FDC Dental Clinic, kalian bakal wajib untuk dicek suhunya terlebih dahulu ketika kalian baru pertama masuk. Ini tuh maksudnya bukan pertama masuk sebagai pasien baru ya, tapi maksudnya ya setiap kalian kontrol atau setiap kalian datang ke FDC, nanti kalian tuh bakal dicek suhu sama administrasi yang ada di sana gitu. Nah, kenapa sih harus cek suhu? Karena kan sekarang tuh lagi pandemi. Nah, di sana tuh bener-bener ibaratnya tuh menjalankan protokol kesehatan banget gitu, dari segi lingkungannya maupun ya semuanya gitu. Makanya kenapa kalian tuh wajib banget untuk cek dulu apakah suhu kalian itu memenuhi peraturan yang tersedia di sana. Kalau nggak salah, kalau misalkan suhu kalian itu mendekati 37 atau ya 37 derajat, itu biasanya kalian akan dikasih kesempatan. Ini tergantung sih, mungkin tergantung FDC-nya ya. Kalau pengalaman aku tuh staf administrasinya tuh kayak ngasih kalian kesempatan untuk coba 3 kali. Jadi kalian bakal duduk dulu, suruh minum, suruh ngadem dulu, kan mungkin kalian di perjalanan kena panas gitu kan, terus capek. Nah, itu bisa mempengaruhi suhu tubuh, makanya kalian disuruh tunggu dulu. Nanti bakal dicek pertama kali. Nah, kalau cek pertama kali ternyata suhu kalian masih 37 derajat, biasanya kalian disuruh tunggu, atau bisa jadi kalian langsung disuruh pulang dan dijadwalkan ulang kontrolnya gitu. Kalau dulu ya pernah ada di FDC 2 Pondok Aren itu sampai 3 kali, jadi ditunggu gitu. Yang pertama masih 37, yang kedua masih 37, yang ketiga juga sama, nggak ada perubahan. Makanya disuruh pulang lagi dan dijadwalkan ulang kayak gitu. 3 adalah kalian wajib mengisi formulir kayak semacam surat keterangan sehat gitu. Nah, formulirnya itu isinya tuh ada beberapa pertanyaan, aku lupa sekitar 10 deh kalau nggak salah. Di situ tuh ada pertanyaan kayak apakah kalian tuh lagi dalam keadaan sehat, atau kalian lagi batuk atau pilek, terus apakah kalian habis kontak dengan pasien COVID selama
beberapa hari ke belakang, atau misalkan kalian habis pergi juga nih dari luar negeri. Pokoknya di situ ada list-list pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, cara jawabnya juga gampang banget, kalian tinggal centang aja di kolom yang tersedia. Kalau misalkan tidak, ya kalian centang di bagian tidak. Tapi kalau kalian iya, itu kalian centang di bagian kolom iya. Nah, nanti di bagian bawahnya itu bakal ada tanda tangan, dan tanda tangan itu pasti tanda tangan si pasiennya. Jadi pasien harus bertanggung jawab terhadap surat keterangan yang pastinya kalian tanda tangani dan kalian isi, yang nantinya surat tersebut atau formulir tersebut akan dikasihkan ke dokter kalian ketika masuk ruangan. Yang keempat adalah kalian wajib menandatangani surat perjanjian atau persetujuan tindakan dari dokternya. Nah, biasanya sebelum dokternya itu melakukan tindakan, kayak misalkan nih kalian mau tambal gigi atau kalian mau cabut gigi. Nah, biasanya dokter itu selalu ngasih kayak kertas, dan kalian harus nandatanganin itu gitu, bahwa kalian setuju untuk ditindak sama dokternya. Jadi mungkin ya, kalau menurut aku mungkin untuk tujuannya supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Misalkan kayak bisa jadi kan nanti tiba-tiba ada pasien yang ngakunya dipaksa suruh cabut gigi sama dokternya, padahal si pasiennya itu udah setuju dan menandatangani surat tindakan tersebut kayak gitu. Nah, itu sebagai bukti bahwa kalian itu setuju sama tindakan dokternya. Yang kelima, menurut aku kalian tuh wajib banget untuk bertanya hal apapun dengan dokternya. Nah, contoh nih, misalkan kalian mau pasang behel, kalian baru pertama kali kan ketemu sama dokternya. Nah, biasanya pada saat konsultasi pertama, dokternya akan menjelaskan hal-hal yang biasanya memang dijelaskan sama dokternya, mulai dari kondisi gigi kalian, terus saran-sarannya, terus ya pokoknya banyak banget. Tapi menurut aku, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, mendingan tuh langsung aja ditanya gitu loh. Bahkan kalian dari sebelum kesana tuh coba aja bikin kayak list pertanyaan yang mau kalian tanya. Untuk apa? Supaya tuh nanti kalian gak lupa. Kayak dulu nih pengalaman aku pertama kali pakai behel. Ya walaupun sebenarnya dokter itu udah menjelaskan panjang lebar, tapi nanti setelah kita keluar nih dari ruangannya tuh kadang ada hal-hal yang sebenarnya ingin kita tanyakan tapi kita tuh lupa gitu loh. Atau misalnya kalian baru aja tambal gigi. Nah, pastikan sebenarnya tambal gigi tuh ada beberapa hal yang bisa ditanyakan kan. Contohnya misalkan kayak masalah apa yang bakal terjadi ketika kalian tuh baru tambal gigi gitu. Atau misalkan kayak solusi-solusi, misalkan tiba-tiba tambalan kalian lepas lah, atau tiba-tiba kalian ngilu lah. Mendingan tuh dari awal kalian tuh tanya sebanyak-banyaknya, kayak gali informasi ke dokternya gitu. Nah, ini juga bertujuan supaya dokternya tuh takutnya dia ada sedikit informasi yang kurang, yang lupa dijelaskan gitu ke pasiennya. Jadi kalian tuh udah safety duluan, ibaratnya udah punya pertanyaan tersendiri. Karena banyak banget kasus dimana tuh setelah kalian keluar dari ruangan, terus kalian tuh kayak harusnya tuh tadi aku tanya ini ya, atau nih misalkan kalian ada masalah sama gigi setelah kalian habis dari sana, terus nyampe rumah kalian bingung kalau misalkan bracket kalian copot itu kalian harus ngapain, kalau misalkan tambalan kalian lepas itu harus ngapain. Jadi menurut aku kalian tanya aja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan terjadi, itu worst case aja sih. Kalian kayak punya prepare sendiri, jadi kalian juga nggak panik gitu nantinya kalau misalkan ada suatu masalah yang terjadi sama diri kalian sendiri. Dan di sisi lain kalian juga lebih paham dan lebih tahu sama kondisi gigi kalian kayak gitu. Nah, yang terakhir, keenam, ini tuh wajib banget kalian lakukan, yaitu adalah menjaga kebersihan kalian sendiri. Nah, kalian tahu nih FDC tuh udah tempatnya nyaman banget, udah bersih, udah wangi, pokoknya tuh bener-bener super duper nyaman gitu kan. Tapi jangan sampai nih kalian misalkan habis bawa tisu dari luar, terus kalian naruh di sofa gitu pas di ruang tunggu, atau kalian naruh di meja gitu, walaupun kalian lihat nih sebenarnya ada petugas kebersihan di sana. Tapi alangkah lebih baiknya dari kalian sendiri itu tetap menjaga kebersihan supaya ke pasien lainnya dan juga di FDC-nya selalu dalam keadaan bersih dan terawat. Jadi ya kalian juga harus bisa memposisikan diri kalian sendiri. Itu dia informasi dari aku. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian, terutama buat pendatang barunya FDC nih, karena aku lihat ternyata banyak banget yang nge-DM aku atau yang komen di YouTube di video-video aku sebelumnya tuh tentang FDC kayak gitu. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komen di bawah, nanti bakal aku baca. Atau nih aku pengen banget kalau misalkan kalian punya sharing sesuatu, kalian bisa sharing di komen juga, kita bisa baca bareng-bareng ya sama teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video-video aku ya. Oke? Bye!